masyarakat sebelum didirikan Madrasah Miftahul Ilmi Syariah ini, karena animo masyarakat terhadap belajar agama itu sangat tinggi di 5 suku ini. Jadi dari animo masyarakat tersebut, maka ada beberapa orang tokoh yang menggerakkan kembali berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Ilmi Syariah ini. Yayasan Syekh Taher terbentuk diperkirakan tahun 1995 dan diurus akti yayasan tahun 1995. Di pesantren Miftahul Ilmi Syariah atau dulu dikenal dengan MUS gitu, atau Madrasah Miftahul Ilmi Syariah itu tahun 1990. Jadi dahulu Madrasah Miftahul Ilmi Syariah terlebih dahulu, baru yayasan. Waktu itu namanya bukan yayasan tapi adalah pengurus Madrasah Miftahul Ilmi Syariah. Dan waktu itu ketua pengurus yayasan, ketua pengurus Madrasah Miftahul Ilmi Syariah itu adalah MJ Karibandaru. Dan wakilnya Bapak Dr. Andus Metrizal, sekretarisnya saya sendiri waktu itu. Dan yang menjadi kepala sekolahnya itu Bapak Buya Tuanku Sinarun Tunggal. Tokoh-tokoh yang ikut mendirikan Madrasah Miftahul Ilmi Syariah ini kembali, pertama dasarnya berdirinya Madrasah Miftahul Ilmi Syariah ini ada dulu namanya di Surau Baru, itu Tarbiyatus Sa'adah. Tarbiyatus Sa'adah itu digunakan untuk wadah mengulang pelajaran bagi siswa 5 suku, yaitu 5 suku AT dan 5 suku bawah, untuk mengulang pelajaran. Siswa yang sekolah di MTI Candung diadakanlah wadahnya supaya dia bisa mengulang pelajaran malam di Tarbiyatus Sa'adah. Berdasarkan Tarbiyatus Sa'adah itu, maka berpikirlah tokoh-tokoh masyarakat. Yang pertama, tokoh masyarakat itu 2 orang kepala desa, yaitu kepala desa di suku bawah, Bapak Haji Tumangguang dan Bapak Haji Sambasri. Tergerak beliau, bagaimana kalau sekolah ini kita dirikan kembali? Maka saat itu diadakan, setelah sepakat kedua tokoh tersebut, maka diadakanlah rapat di Madrasah Miftahul Ilmi Syariah. Yang promotornya berdirinya Madrasah Miftahul Ilmi Syariah ini adalah Bapak Haji Zahri, Bapak Dr. Andus Metrizal, dan presidennya. Waktu itu tahun 1990, dari tokoh-tokoh masyarakat, setelah diadakan rapat, tokoh masyarakat itu termasuk kepala desa, termasuk promotornya tadi, termasuk ketua pemuda se-5 suku, termasuk ketua sidang se-5 suku, nenek mama se-5 suku. Yang terpikir bagi para tokoh-tokoh masyarakat itu bagaimana madrasah ini berdiri kembali dan anak-anakannya bisa sekolah. Itu yang terpikir. Jadi tidak terpikir untuk mendirikan sebuah pondok pesantren. Sebab dulu yang madrasah ini adalah untuk belajar agama. Sekarang baru dibedakan orang mana yang madrasah, mana yang pondok pesantren. Setelah didirikan oleh Syekh Taher, oleh Buya kita, pendiri Madrasah Miftahul Ilmi Syariah ini, dahulu tahun 1933 itu diadakanlah pengajian secara halaqah di Surau 5 Kampung. Setelah siswanya terus berkembang, maka didirikanlah Madrasah Miftahul Ilmi Syariah di Balai, tempat kampus 1 sekarang. Jadi dari dahulu sampai sekarang namanya Madrasah Miftahul Ilmi Syariah, tidak ada perubahan dan tidak ada peningkatan. Madrasah Miftahul Ilmi Syariah, setelah kita tanya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, madrasah ini bertahan, dipindahkan ke Balai atau ke Batu Tagak, karena sekarang ke Balai, ke Batu Tagak itu tahun 1941. Baru belajar seperti sebuah sekolah.
dari 1941 sampai 1975. Setelah kita tanya-tanya pada tahun 1975 ini, mengapa Madrasah Metul Syariah ini tidak beroperasi atau tidak sekolah, tidak belajar seperti biasa, itu karena minat dari masyarakat itu untuk menyekolahkan anaknya di sini juga agak kurang. Sudah itu yang jadi permasalahan ini untuk penggaji guru. Kita dengar menggaji gurunya. Jadi waktu itu kita dengar pada gurunya, pada beberapa orang guru, untuk mencari gaji guru itu mereka harus pergi kontroyong dulu ke sawah orang lain, pakai itu menyabit padi, ke sawah. Ada di sana lah gaji guru. Karena hal itu tidak terpenuhi dengan kebutuhan guru, mungkin itu salah satunya. Madrasah Metul Syariah pertama sekali didirikan oleh Syekh Matahir itu dari Cikal, dari Suro Lima Kampung. Karena masih waktu itu banyak siswanya, maka didirikanlah di Balai atau di Batu Taka, tempat kampus 1 sekarang. Pendirian kembali pada tahun 1990, tahun 1990 itu tidak mendirikan tempat sekolah yang lain, tapi tetap pada sekolah yang didirikan oleh Syekh Ahmad. Tempatnya tempat kampus 1 sekarang. Perjuangan para tokoh masyarakat, ini tokoh masyarakat 5 suku Candung khususnya, itu sangat mendukung sekali keberadaan sekolah agama di daerah 5 suku ini. Jadi perjuangannya itu yang agak terasa itu mencari dana untuk gaji guru. Itu yang jadi perjuangan, sampai-sampai perjuangan dari pengurus Madrasah Metul Syariah itu sampai menjadi tenaga kebersihan di Batu Taka waktu itu. Tetapi pada tokoh masyarakat, apabila Madrasah Metul Syariah ini kekurangan uang, tokoh-tokoh masyarakat 5 suku itu dengan sukarela berinfak dan berwakaf. Kendala yang dihadapi oleh yayasan atau oleh pengurus itu boleh dikatakan tidak ada kendala yang berarti. Mengapa kita mengatakan tidak ada kendala yang berarti? Karena keberadaan Madrasah Metul Syariah itu sangat didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang berada di 5 suku, juga termasuk masyarakatnya. Jadi kendala yang berarti itu boleh dikatakan tidak ada. Setelah didirikan tahun 1990, maka setiap tahun kurikulum itu ditata dengan baik, sehingga bisa seperti sekarang guru-guru mengajarkan harus sampai di mana. Pada tahun ajaran 1991-1992, waktu itu PBM agak tersendat-sendat karena kita mencari-cari kurikulum. Tahun 1992-1993 kita sudah menerbitkan rapor. Alhamdulillah respon masyarakat terhadap Madrasah Metul Syariah cukup tinggi dengan menyekolahkan anak-anaknya di Madrasah Metul Syariah. Itu satu respon yang harus kita tunjukkan jempol. Murid pertama Madrasah Metul Syariah ini diperkirakan sekitar 22 orang murid pertamanya. Itu seluruhnya adalah berasal dari anak-anak 5 suku. Itu ada peningkatan. Sekalipun peningkatannya itu kecil, tapi dia tetap meningkat. Dari penerimaan siswa yang kita cukup banggakan, karena yang sekolah di sini waktu itu 100% anak-anak kita dari 5 suku. Madrasah Metul Syariah itu bukan cabang dari sekolah-sekolah lain.
Dan dengan sekolah lain, Madrasah Metodologi Syariah itu berdiri sendiri. Jadi bukan cabang dari sekolah-sekolah lain, tidak, tapi adalah berdiri sendiri. Itu peran dari alumni cukup besar, karena ada beberapa orang alumni yang langsung menjadi guru setelah madrasah ini berdiri kembali, yaitu Bapak Muslim di 100 Janjang, yaitu ada yang Bapak Haji Buhari, sudah itu yang jadi pengurus, itu banyak alumni, contohnya Bapak Afrizal Karim Radio dan lain-lain. Dari tahun 95 itu sudah mulai dari luar tema suku Cadong, dari Tugualu, dari daerah Payakumbuh itu, dan juga dari Keliran Jauh, itu tidak salah gitu waktu itu. Jadi sebetulnya Madrasah Metodologi Syariah tidak tertutup untuk menerima siswa dari lain, tidak tertutup, boleh-boleh saja masyarakat yang berminat untuk sekolah di pondok pesantren Metodologi Syariah ini. Pesan kita kepada seluruh para alumni dari tahun angkatan pertama tahun 1997 sampai sekarang sudah angkatan ke-22 ya. Angkatan ke-22. Kalau kita hitung sudah ratusan juga yang terlibat di pondok pesantren Metodologi Syariah ini. Harapan kita kepada para alumni tersebut betul-betullah mampu pertama mengamalkan untuk diri pribadi pelajaran yang telah mereka tuntut di pondok pesantren Metodologi Syariah ini, yang terutama pelajaran agama. Karena itu yang mampu membawa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah itu membawa keluarganya untuk mengamalkan agama dengan baik yang benar. Dan juga besar harapan kita di mana dia tinggal, dia mampu menjadi tokoh agama. Dia mampu menjadi pengayom masyarakat, dan mampu menjadi penyejuk bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Itu harapan saya secara pribadi, mungkin ya seluruh pengurus Yayasan Syekh Ahmad Taher kepada para alumni. Jadi harapan kita kepada santriwan santriwati, kalau kita betul-betul semangat untuk belajar, insya Allah ada saja jalan. Karena sesuai dengan di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Yang tertumpang harapan kita kepada santri-santri yang belajar di pondok pesantren Metodologi Syariah ini, apakah santri dan santriwannya, itu sangat besar harapan saya secara pribadi atau harapan masyarakat di suku Candung atau harapan kita semua, mereka bisa menjadi contoh di masyarakat secara pengamalan agama yang baik dan benar. Itu menjadi harapan kita. Kepada para peserta didik atau kepada siswa, bersungguh-sungguhlah, karena menghadapi masa datang ini kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Sudah itu kepada pengurus yang membantu berdirinya Yayasan Syekh Ahmad Taher, membantu berdirinya sebuah sekolah, itu yang bisa kita ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Kita tidak bisa mengatakan ini kurang. Yang jelas bagi kita bahwa masyarakat Imam suku Candung, kalau boleh kita katakan 100% mendukung pondok pesantren Metodologi Syariah ini. Contohnya mendirikan kampus 2 ini murni ini infak dan wakaf masyarakat Imam suku Candung, dan juga dari yang berada di kampung dan juga dari perantauan, dan juga tidak tertutup kaum muslimin muslimat yang lain. Harapan yang tertumpang bagi mungkin sama dengan harapan kita semua. Harapan yang tertumpang di ke pondok pesantren Metodologi Syariah ini, hendaknya pondok pesantren Metodologi Syariah ini menjadi pusat pengembangan agama, khususnya di suku.
dan umumnya di Indonesia nih kalau bisa. Itu yang tertumpang harapan kita. Jadi bagaimana supaya Pondok Pesantren Miftaul Misriah ini menjadi contoh bagi masyarakat di Maluku khusus.